apa sih? Ibadah itu adalah sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, walaupun dalam ibadah online, tetapi kita tetap menghormati Tuhan. Dengan sikap hormat kita memuji Tuhan. Kenapa sih, Miss? Karena dimanapun kita berada, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Iya, bersama dengan kita. Tuhan melihat hati kita. Nah, sekarang dengan sikap hormat, tundukkan kepala, kita mau berbicara kepada Tuhan, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Kita berdoa. Ikutin Miss berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau Tuhan sudah menyertai kami sebentar kami mau memuji Tuhan, mohon Tuhan yang memimpin kami semua. Biarlah kami mempunyai sikap hormat untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke. Miss mau tanya dulu nih sebelum sama anak-anak, Miss mau tanya dulu nih Miss Fani hatinya lagi apa sih? Sedih atau senang? Lagi senang, Miss. Oh iya, Miss Nur juga lagi senang karena Tuhan sudah baik sama kita. Karena itu anak-anak, kita mau berdiri semuanya dengan sukacita kita bernyanyi. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati semua gerak. Hore. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati indah bumi. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita bersama. Kalau kau suka hati sorak hore. Hore. Kau suka hati semua gerak.
karena Tuhan Yesus baik, kita masih tetap bernyanyi, masih tetap semangat, masih berdiri loh. Nggak ada yang males-malesan, nggak ada yang hanya nonton aja terus duduk aja. Enggak, harus ikut misinya juga ya. Nah, kita mau bernyanyi, katanya Tuhan Yesus itu baik, katanya lebih tinggi, setinggi-tingginya langit kasih Tuhan. Nah, semuanya berdiri, kita mau nyanyi setinggi-tingginya langit. Suka berbagi, itu namanya apa sih, Miss? Itu namanya apa sih? Namanya murah hati. Iya, murah hati. Kalau kita anak Tuhan, Yesus juga demikian, suka memberi. Kita juga anaknya suka memberi, suka berbagi ya. Kalau berbagi itu dengan terpaksa nggak, Miss? Enggak, harus dengan tulus. Iya, nggak perlu disuruh-suruh ya. Murah hati, suka memberi. Kita masih bernyanyi murah hati.
kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita mau bernyanyi baca kitab suci. Kalau anak-anak sering membaca kitab suci atau sering mendengarkan firman Tuhan, pasti hidupnya diberkati dan mengerti tentang firman Tuhan. Dan sekarang juga kita mendengarkan firman Tuhan, anak-anak juga harus mendengarkan supaya anak-anak tahu ceritanya ya. Yuk kita bernyanyi baca kitab suci buat tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah bernyanyi memuji Tuhan ya. Ada satu lagunya tentang apa? Murah hati. Murah hati itu seperti apa? Nah, anak-anak ingin tahu ya murah hati seperti apa? Oke, nanti kita akan sama-sama menyaksikan sebuah film. Anak-anak perhatikan ya. Sebelum kita mulai menyaksikan filmnya, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikut Miss Elia berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah memuji Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan menyaksikan sebuah film cerita tentang firman Tuhan dari Alkitab, bukunya Tuhan. Oke, siap ya? Oke. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya,
apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya. Pergilah dan perbuatlah demikian. Oke, sudah ya? Anak-anak sudah menyaksikan kan ya tadi filmnya? Nah, sekarang pasti sudah tahu. Tadi dalam cerita di film itu, yang dari Alkitab itu ya, ada seorang yang bertanya kan sama Tuhan Yesus, kalau murah hati itu seperti apa? Lalu Tuhan Yesus membuat perumpamaan tuh. Ada seorang yang sedang luka, ada di pinggir jalan. Kasihan ya, penuh dengan luka. Terus ada nggak orang-orang yang merasa kasihan dengan orang yang tadi terluka di pinggir jalan? Ada, tapi ternyata ada juga 2 orang ya, orang imam lalu Lewi yang mereka melihat ada orang yang luka, katanya, aduh saya akan buru-buru, saya mau pergi ke sana, ditinggalin. Yang satu lagi, waduh saya nggak bisa ya, ditinggalin. Tapi ada orang Samaria yang sedang naik kuda tadi tuh ya, dia melihat, dia kasihan, dia melihat, lalu dia turun, dia menolong, dia tidak membiarkan orang itu ditolong, orang yang luka itu dinaikkan ke atas kuda, dia bawa ke rumah penginapan ya, lalu minta tolong sama yang punya penginapan untuk dirawat orang yang luka ini, dikasih uang, dibiayain ya sama orang Samaria ini. Luar biasa ya. Tuhan Yesus tanya, mana yang baik? Ya, lalu yang bertanya sama Tuhan Yesus, itu orang Samaria itu. Kata Tuhan Yesus apa? Lakukan seperti itu. Nah, sekarang kita gimana nih? Kita sudah tahu ya, yang baik itu adalah orang Samaria. Lalu kita harus bagaimana? Iya, kita harus juga melakukan hal seperti itu. Harus murah hati, mau nolong. Tapi kan Miss nggak ketemu orang luka. Ya, di rumah kita bisa juga bermurah hati dengan apa? Menolong mama, membantu juga papa. Itu juga sama. Atau kita punya teman yang sedang sakit, kita bisa berkunjung, kita mendoakan. Itu namanya murah hati. Punya dedek, ada makanan, kita boleh kasih, kita bagi. Itu juga
murah hati. Tuhan Yesus senang ya, seperti orang Samaria itu. Nah, anak-anak juga harus seperti itu. Oke? Ingat ayat hafalannya? Kita akan baca sama-sama ya, kita akan baca sama-sama. Oke, dari mana? Ya, Lukas 6 ayat 36. Oke ya? 1, 2, 3. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oh, senang sekali Tuhan Yesus ya kalau anak-anak bisa seperti orang Samaria itu murah hati. Oke, nah anak-anak, kita akan akhiri kebaktian kita pada hari ini. Kita akan jumpa minggu depan dengan cerita yang lain lagi, tetap dari Alkitab, bukunya Tuhan. Ya, kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mau seperti orang Samaria yang begitu bermurah hati, mau menolong orang yang terluka. Kami mau Tuhan sayang kepada kami karena kami menjadi anak yang murah hati seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kebaktian kami hari ini sudah selesai. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita akan bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa